Kasihi dulu dirimu sendiri, penuhi dulu, pulihkan dulu, baru kamu akan bisa melayani dengan benar. Ya, kita terlibat dalam pelayanan tapi hati kita banyak kemarahan, kepahitan dan semuanya. Ini pasti akan berpengaruh. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sungguh satu kehormatan, satu hak istimewa buat saya boleh berada dan berdiri di depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk Apostle Indri yang boleh mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk men-sharingkan apa yang saya rasakan ini penting sekali dalam kehidupan kita. Ya. Tema tentang God love your inner child, ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di dalam zaman ya yang semuanya tuh boleh dikatakan tuh kesehatan mental itu sesuatu yang mulai orang tuh perhatikan, ya. Kalau dulu tuh nggak ada ya yang namanya kesehatan mental tuh sama dengan gila gitu loh. Jadi kayaknya nggak terlalu menarik, betul nggak? Ya, tapi sekarang tuh melihat di mana-mana tuh masalah kesehatan mental tuh mulai didengungkan ya di medsos, semuanya bicara tentang depresi, tentang perselingkuhan, tentang kecanduan, tentang bunuh diri dan semua itu sangat-sangat viral sekali ya. Nah, kita melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini tentang God love your inner child. Apa itu inner child? Ya, kita sering udah mulai familiar karena inner child. Nah, secara definisinya itu apa inner child itu? Ya. Singkatnya inner child itu adalah terjemahnya inner child, anak kecil di dalam diri saya. Yaitu apa definisi secara singkatnya. Maksudnya apa? Ya, anak kecil di dalam diri saya. Artinya setiap kita, saudara-saudara dan saya itu memiliki anak kecil di dalam diri kita. Yaitu siapa saya yang merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, atau merasa terluka secara emosi ya. Di bawah usia 12 tahun. Nah, ini kira-kira definisinya. Ya. Jadi kalau kita ada bicara inner child itu adalah sebenarnya peristiwa keadaan pada masa lalu yang ternyata itu terbawa sampai sekarang. Makanya setiap kita banyak merasa, kok aku nih kayak anak-anak ya. Kok kamu tuh kayak anak kecil sih, gitu aja marah, gitu aja tersinggung. Ya, Anda udah pelayanan, Anda udah jadi anak Tuhan sekian puluh tahun. Tapi kenapa? Nah, ini yang kita berhubungan dengan inner child itu. Ya. Nah, kita akan belajar kenapa anak kecil itu sesuatu karakter yang sangat-sangat istimewa. Ya, kita lihat karakter anak kecil itu yang pertama itu adalah polos, apa adanya. Ya, Anda bisa membayangkan kembali waktu kecil di bawah 12 tahun. Ya. Bayangkan betapa bahagianya kita ini. Ya, kita nggak pernah mikir uang, nggak pernah mikir hutang, nggak pingin mikir pergumulan, benar nggak? Polos apa adanya. Kalau lapar, makan. Kalau ngantuk, tinggal tidur. Kalau lagi mau main, tinggal main. Ya, apa adanya, tanpa topeng, tanpa harus jaga image dan sebagainya. Itulah karakteristik pertama dari seorang anak kecil, yaitu polos apa adanya. Ya. Yang kedua, sebagai seorang anak tuh merasa tidak berdaya. Jadi sangat bergantung sepenuhnya kepada orang tua. Apapun yang orang tua katakan, apapun yang orang tua lakukan, ya kita ikut aja. Namanya anak kecil. Jadi kita melihat dari sini, yang pertama tuh polos apa ada tanpa topeng. Ya. Yang kedua tuh ketaatan yang sempurna kepada orang tuanya. Ya. Dan yang ketiga ya. Sebagai seorang anak tuh saya masih ingat dulu waktu kecil, aduh kita kepengen ini, kepengen itu ya. Banyak kreativitas tanpa perlu ada sesuatu yang kita ragukan dan takutkan. Ya, yang senang gambar, tinggal gambar, coret-coret, yang senang teriak, yang senang apapun juga. Pikiran yang penuh dengan imajinasi, penuh dengan kreativitas dan mimpi besar. Jadi sebagai seorang anak tuh tidak terbatas. Nah, inilah yang saya pikir saudara-saudara dan saya perlu melihat kembali kepada masa kecil kita. Ya. Karakter anak kecil itu adalah ya tadi ya,
Ini saya gambarkan, ini saya dengan istri ini baru ganti status ya. Jadi opa. Ya, jadi kita bisa melihat ya bagaimana saya memperhatikan. Dulu waktu saya punya anak enggak terlalu memperhatikan. Sekarang punya cucu itu saya perhatikan ya. Nah ini karakteristik anak kecil ya. Polos apa adanya. Ya, ini beberapa tampilan. Nama cucu saya namanya Chelsea ya. Kita baru punya cucu pertama. Dia mau cemberut, mau nangis, mau ketawa, mau kaget, mau apa? Ekspresinya apa adanya. Keluar begitu saja. Ya, mungkin sedih dia nangis, happy dia ketawa. Nah, tapi kita sebagai orang tua, sebagai orang Kristen kadang-kadang kita memilah-milah emosi positif dan emosi negatif. Betul nggak? Jadi biasanya kalau kita tampilkan foto-foto ini yang ditampilkan yang mana? Pasti yang bawah, bener gak? Yang mukanya wah happy, sukacita gitu. Jarang menampilkan foto yang nangis. Jangan menampilkan foto yang lagi kaget. Ya, padahal inilah sebagai satu kenyataan, satu fakta bahwa manusia itu Tuhan berikan emosi baik positif maupun negatif. Itu dua-duanya itu berguna. Ya, tapi kita seringkali terkecoh dengan kata-kata bersukacitalah senantiasa. Sekali kukatan bersukacitalah. Makanya kalau kita datang menghadapi misalnya orang yang lagi berduka. Ya, otomatis jangan sedih. Dia sudah bersama Bapa di surga. Betul gak? Kita mencoba menghiburnya. Padahal kita gak mengerti betapa ya. Betul yang sudah meninggalnya udah senang sama Tuhan Yesus di sana di surga. Tapi yang ditinggalkan biar gimana juga merasa kehilangan. Merasa sedih. Nah makanya kita butuh sekali mengakui, memvalidasi. Bahwa kesedihan itu adalah sesuatu yang normal. Seseorang yang mengalami ketidakadilan. Seseorang yang mengalami pengkhianatan. Wajar gak kalau marah? Wajar. Jangan marah, itu dosa. Jangan marah, gak boleh marah. Nah itu satu ajaran-ajaran yang membuat akhirnya kita tidak menjadi diri sendiri. Ya, kita tidak seperti lagi anak kecil yang begitu polos apa adanya. Ya, kita menjadi orang yang harus memikirkan sesuatu supaya dipandang orang itu baik. Nah, ini yang terjadi ya. Makanya Yesus sendiri ya menegaskan di dalam Lukas 18 ayat 16. Dikatakan biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini satu ayat menurut saya luar biasa Bapak Ibu. Allah tuh kepengen kita datang kepadanya tuh dengan segala keberadaan kita. Mau kita marah, mau kita sedih, mau kita lagi stres, cemas. Datanglah apa adanya. Ya, dikatakan janganlah ya menghalang-halangi. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang seperti apa? Seperti anak kecil. Itulah yang empunya kerajaan surga. Itulah orang-orang yang akan bisa merasakan sukacita yang sesungguhnya yang Tuhan sediakan kepada setiap saudara dan saya. Amin. Nah jadi Tuhan menginginkan ya setiap kita kembali kepada masa kecil kita yang sebenarnya tuh sangat-sangat berkenan kepada Tuhan. Tetapi masalahnya ya kita hidup ini masih di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita dilahirkan, dibesarkan di dalam keluarga yang tidak sempurna. Baik itu keluarga yang tidak berpendidikan, baik itu keluarga yang sangat berpendidikan, keluarga yang tidak rohani, yang sangat rohani, rohaniwan, keluarga yang sangat populer, bagaimanapun kondisi keluarga kita, ya, kita adalah keluarga yang tidak sempurna. Amin. Karena nggak ada orang tua yang sempurna. Ya, saya dengan istri saya dua-duanya kita konselor. Tetap ya dalam ketidaksadaran kita melukai anak-anak kita. Mereka terluka secara emosi. Nah jadi tidak ada satu orang pun yang sebenarnya tuh punya satu pemikiran saya tidak punya luka. Saya tidak punya masalah ya. Tapi sekali lagi kita dilahirkan dibesarkan keluarga yang tidak sempurna. Ketidaksempurnaan akan tetap membuat kita tidak sempurna. Dan kita pun akan membuat anak-anak kita juga tidak sempurna. Kalaupun ada orang yang merasa, wah saya keluarga saya tuh baik-baik. Orang tua saya tuh gak pernah melukai saya. Orang tua saya sangat luar biasa.
Seumpama ada yang keluarga, yang Anda punya keluarga seperti itu, puji Tuhan. Tapi Anda pun tidak terlepas dari lingkungan Anda. Seorang anak yang sangat dikasihi oleh keluarganya, sangat didambakan, sangat dicintai. Di sekolah dia bisa dibully. Betul gak? Jadi gak ada sesuatu yang terlepas daripada luka itu. Atau mungkin bahkan di gereja pun bisa. Ya, dia dengan teman-temannya, dia dengan siapanya, dia merasa terluka. Nah, jadi kita mengambil satu kesimpulan bahwa ternyata ya seorang anak yang seharusnya memiliki sesuatu yang sangat istimewa itu bisa terluka. Lukanya seperti apa? Ya, lukanya beberapa perasaan-perasaan yang dialami anak khususnya di bawah 12 tahun. Jadi inner child, anak yang terluka itu saya fokuskan di bawah 12 tahun. Kenapa? Ya, karena anak di bawah 12 tahun itu powerless, tidak berdaya. Mau diapain, ya paling bisa nangis. Ya, yang kedua takut, bingung, ya. Perasaan-perasaan yang misalnya sangat tidak diharapkan, cemas, khawatir, ya. Ataupun diapain marah paling juga, ya. Malu, ya, karena misalnya dihina, minder dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat ya tentang inner child yang terluka itu adalah banyak perasaan-perasaan yang kita alami seperti ini. Dan perasaan-perasaan ini sebenarnya terjadinya tuh dulu pertama kali waktu kita kecil. Tapi ini kita bawa sampai sekarang. Sampai kita dewasa, kita ternyata memiliki emosi-emosi yang berlebihan. Sebenarnya orang marah, bingung, apa oke. Tapi kalau overreaction, sesuatu yang berlebihan, ini something wrong. Ya, saya kasih contoh misalnya. Saya waktu umur 40-an, saya sudah menjabat sebagai satu direktur di satu perusahaan. Ya, saya waktu jadi sebagai direktur, saya ingin sekali bergaul dengan orang-orang di bawah di bagian produksi. Saya turun ke bawah, ya, saya mau ngobrol, mau bergaul dengan mereka, tapi itu suara mesin, suara di dalam ruang produksi itu berisik sekali. Sehingga orang kalau bicara di ruang produksi itu nggak bisa pelan, pasti teriak. Betul gak? Tapi teriak. Nah pada saat mereka teriak ngomong satu dengan lain, saya merasa tidak nyaman sekali. Saya cepat-cepat kembali ke atas, ke ruang saya. Sehingga waktu itu dikatakan Pak Ikhwan itu orangnya sombong. Gak mau bergaul dengan orang bawah. Maunya duduk di atas, di ruang ber-AC dan menikmati di sana. Dan itu gak benar. Saya kepengen sekali, tapi saya rasanya gak nyaman dengan suara teriakan itu. Kenapa? Kenapa saya posisi tertinggi di perusahaan itu? Ya. Nah, barulah setelah saya belajar konseling, saya baru menyadari bahwa saya itu ternyata bukan tidak nyaman, tapi saya takut dengan suara-suara nada tinggi. Baru itu saya sadari. Why? Kenapa? Karena ternyata waktu saya umur 3-4 tahun, papa mama saya itu berantem hampir tiap hari. Teriak-teriak. Ya. Nah, sebagai seorang anak kecil yang tadinya polos, yang tadinya murni itu ya, mulai mendengar suara teriakan itu takut. Betul gak? Apa yang bisa dilakukan sebagai seorang anak yang 3-4 tahun? Nah, ketakutan itu mendengar suara tinggi itu ya, itu yang membuat saya punya satu wrong belief, dikatakan. Satu pikiran yang salah bahwa saya punya prinsip bahwa nada tinggi sama dengan marah. Nada tinggi itu tidak menyenangkan. Nada tinggi itu adalah salah. Nah itu yang tanpa sadar sebagai seorang anak tuh saya punya inner child seperti itu. Makanya pada saat saya jadi direktur, saya dengan mereka para karyawan teriak-teriak, saya menangkap itu sebagai sesuatu yang salah. Sebagai sesuatu yang negatif. Bahwa mereka teriak-teriak artinya mereka lagi marah-marah. Padahal mereka teriak-teriak itu karena harus teriak. Kalau nggak teriak nggak kedengaran. Nah saya menikah dengan ini istri saya di depan ya Ibu Lia. Saya juga mengalami banyak konflik dengan istri saya. Tentang masalah nada tinggi ini. Ya kenapa? Karena istri saya ya dia kalau misalkan panik. Istri saya orang yang sangat responsible ya. Sangat depend banyak kerjaannya. Kalau istri saya tuh lagi panik, nadanya langsung tinggi. Lahjanya langsung naik. Ya.
Nah pada saat dia nada naik langsung ketangkap sama saya, kenapa kamu marah-marah? Dan begitu dia marah, saya balik marah. Ya, pada saat saya balik marah, istri saya bingung, saya nggak marah. Ya tapi kamu kenapa marah-marah? Kamu kenapa teriak-teriak? Misalnya, kayak gitu-gitulah ya. Nah begitu saya marah, dia tambah panik, tambah tinggi marahnya, nadanya. Itu konflik yang bertahun-tahun kita alami. Saya nggak ngerti. Ya, jadi itulah inner child di dalam diri Ikhwan, ada Ikhwan kecil yang selalu takut dengan nada tinggi. Karena Ikhwan kecil itu punya satu belief, satu pemikiran bahwa nada tinggi itu tidak baik. Waktu saya kuliah di ITB ya, saya bergaul banyak dengan orang-orang Batak ya, maaf ya. Saya takut loh, kenapa masih teriak? Kenapa masih nadanya tinggi gitu loh ya. Tapi ternyata ya, saya baru menyadari bahwa orang-orang yang paling dekat dengan saya, sobat-sobat saya ternyata akhirnya orang Batak semua. Ya, jadi Bapak Ibu inilah yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Bahwa ternyata inner child ini tuh menarik sekali. Kita gak sadar. Ya kalau saya kasih contohnya banyak sekali ya. Tapi itulah kira-kira perasaan-perasaan seorang anak yang terluka. Ya, baik sengaja maupun gak sengaja, baik disadari maupun gak disadari. Ya, jadi sebenarnya apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah keberadaan kita saat ini sebagai seorang dewasa itu merupakan satu reflection, satu cerminan dari apa yang terjadi di masa lalu kita. Ya, inilah yang kita selalu, Anda perlu belajar coba berdiri di dalam cermin, lihat. Siapa saya ini? Apa yang saya alami? Kenapa aku seperti ini? Ya. Dan banyak orang, ya, kalau Anda berdiri di depan cermin, saya tanya, Anda suka nggak dengan diri Anda? How do you feel about yourself? Anda bangga, ya, Anda senang, Anda sedih, Anda marah, Anda kecewa, Anda benci, Anda nggak suka. Ya, nah ini salah satu cerminan. Kenapa Anda nggak suka? Iya ya, kenapa aku tuh orangnya kayak gini ya? Kenapa aku tuh orangnya begini ya? Kenapa aku orangnya begini ya? Nah itu artinya bahwa Anda memiliki inner child yang belum dipulihkan. Ya, keberadaan kita saat ini merupakan satu cerminan refleksi kita di masa lalu kita. Ya, sebagai orang dewasa kita ingin menjadi orang yang bijak, matang, ya secara emosi maupun secara rohani itu jelas. Kita udah jadi anak Tuhan apalagi, kita udah diselamatkan, kita ikut pelayanan, kita sangat-sangat diberkati dan memberkati. Tapi kenapa dalam kasus-kasus tertentu, dalam beberapa hal kita mudah sekali tersinggung, kita mudah sekali marah, kita mudah sekali meledak. Ya, konflik saya dengan istri saya itu bukan masalah yang gede, masalah sepele. Ya, sepele menurut saya itu hal besar buat istri saya. Atau sebaliknya, buat istri saya itu yang sepele, tapi buat saya itu sesuatu yang menyakitkan. Nah ini yang terjadi ya. Jadi kita secara dewasa ini kepengennya seperti itu. Tapi setiap kita tanpa kecuali ya merasakan, aduh aku kok anak kecil ya. Aku kok anak kecil masa gitu aja kok seperti ini. Betul nggak? Ya. Di sini nggak ada yang kayak gitu ya, nggak ada yang ngaku. Ya, jadi kenyataannya memang kita memiliki inner child dalam diri kita yang masih kekanak-kanakan dan belum dewasa. Jadi pada saat Anda merasakan kok aku nih kayak anak kecil ya. Anda jangan makin benci kepada diri Anda. Tapi Anda proses. Iya, kenapa ya? Anak kecil yang seperti apa? Anak kecil yang terlalu ketakutan, anak kecil yang terlalu cemas, dan sebanyak hal. Nah itu yang kita lihat ya. Apa yang menjadi belum dewasa ini? Itulah inner child. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Penting sekali kita untuk belajar tentang inner child itu kenapa? Kenapa tiba-tiba ya Apostle Indri minta saya untuk bawakan inner child di gereja. Itu urusannya bukan gereja. Itu urusannya mungkin di luar gereja. Urusan di gereja itu urusan dengan Tuhan. Apa hubungannya? Ya. Nah saya mau bagikan satu ayat yang paling utama itu di dalam Matius 22 ayat 37. Inilah yang disebut dengan perintah yang utama dan terutama. Ya, perintah yang paling penting dan paling
diingat oleh Tuhan. Itu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, ayat 38, this is the greatest commandment. Dari semua Alkitab kita boleh intikan, inilah sebenarnya yang perintah yang paling utama. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita gabungkan dua ini ya, kita lihat bahwa bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana saya bisa taat kepada firman Tuhan kalau hati saya enggak segenap, enggak whole. Hati saya banyak luka. Jiwa saya banyak hancur, ya. Akal budi saya itu banyak yang wrong, banyak yang palsu, banyak yang salah. Seperti tadi, ya. Hati saya hancur, ya. Melihat orang marah. Jiwa saya juga tidak bisa benar-benar whole, ya, pada saat saya datang sama Tuhan. Padahal perintah Tuhan adalah kasihi Tuhan tuh jangan dengan hati yang ruka, dengan jiwa yang hancur, dengan akal budi yang salah. Nah, ini yang saya pikir kita perlu belajar. Ini penting sekali. Ya, bagaimana setiap saudara-saudara dan saya, lihatlah hati kita seperti apa sekarang ini. Jiwa kita bagaimana? Apa yang ada di dalam mind kita, akal budi kita. Karena inilah yang akan mempengaruhi bagaimana saya bisa taat sepenuhnya kepada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana saya bisa mengasihi sesama, bagaimana saya bisa melayani orang lain. Kalau saya juga nggak bisa mengasihi diri sendiri. Dulu saya pikir yang penting tuh mengasihi orang lain. Diri sendiri diabaikan, pikul salib. Dulu konsepnya seperti itu. Tapi firman Tuhan luar biasa. Kasihi dulu dirimu sendiri, penuhi dulu, pulihkan dulu. Baru kamu akan bisa melayani dengan benar. Ya, kita terlibat dalam pelayanan tapi hati kita banyak kemarahan, kepahitan dan semuanya. Ini pasti akan berpengaruh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat kebenaran firman Tuhan di sini bahwa kenapa ini penting tentang inner child ini. Karena inner child akan mempengaruhi emosi kita, akan mempengaruhi kerohanian kita, dan juga tentang fisikal kita. Banyak orang sekarang sakit ya, diperiksa ini, diperiksa itu, gak ada masalah. Semuanya baik. Itu yang disebut dengan psikosomatis. Ya. Kenapa? Karena banyak emosi yang terkubur. Banyak emosi yang terpendam. Banyak emosi yang tidak bisa tersalurkan dengan baik. Ya seperti tadi contoh-contohnya, kita nggak boleh nangis. Ya, saya sebagai seorang konselor, kalau saya melayani, khususnya bapak-bapak ya, kalau bapak-bapak konseling dengan saya, terus tiba-tiba at some point itu dia nangis. Statement yang paling umum dikatakan apa? Aduh Pak, maaf ya Pak, sorry ya Pak ya, sorry ya saya nangis. Saya bilang kenapa sorry? Nangis itu adalah healthy. Nangis itu sehat. Kenapa mesti minta maaf kalau kamu menangis? Silakan. Kalau kamu sedih, kamu keluarkan. Silakan nangis. Saya suruh nangis. Kalau itu makin menjadi-jadi nangisnya. Dia bilang gak pernah. Dari kecil saya gak boleh nangis. Apalagi laki-laki. Betul gak? Laki-laki gak boleh nangis. Karena nangis adalah lemah. Nangis itu perempuan. Nah itulah satu wrong belief yang sebenarnya tanpa sadar ada dalam diri kita. Makanya sampai besar saya akan berusaha untuk kuat. Kalau nangis berarti saya lemah. Kalau nangis berarti saya boleh bahkan tidak beriman. Ada beberapa ya ajaran-ajaran ya di gereja atau apa kalau kita pergi ke rumah duka atau apa tuh. Jangan nangis. Karena nangis itu menunjukkan kamu itu lemah imannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, saya ingin kita semua saudara dengan saya ini coba kita melihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan mendengar kepada ajaran orang tua kita. Ya, bahwa Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Nah inilah yang Tuhan harapkan dari saudara-saudara dan saya. Ya, saya bersyukur sekali lagi bahwa saya bisa belajar konseling. Saya nggak pernah kepikir jadi sebagai seorang konselor. Enggak, ya. Cita-cita saya dari dulu adalah saya mau jadi orang kaya. Saya mau jadi orang sukses.
Ya, makanya kenapa saya ngambil jurusan teknik kimia. Karena waktu teknik kimia itu masa depannya MDC, masa depan cerah. Ya, Indonesia kaya dengan industri kimia. Saya ngambil jurusan teknik kimia. Ya, yang kedua setelah lulus dari ITB saya lanjutkan lagi ke Amerika ngambil di University of Madison, Wisconsin, jurusan Master in Chemical Engineering. Ya, itu juga sama. Dan singkat cerita ya, cerita perjalanan hidup saya, akhirnya Tuhan izinkan ya, saya tadi bekerja di perusahaan ya, sampai dari bawah saya bisa mencapai posisi sebagai direktur. Dan apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan itu tercapai. Ya, posisi saya paling tinggi, gaji saya besar, bonus juga ini, fasilitas bagus. Semuanya bagus. Semua orang teman-teman saya boleh dikatakan iri. Wah, hebat ya kamu tuh, luar biasa. Tapi saya memahami sekali di titik itulah umur 44 tahun. Saya itu ada di bawah poin yang paling bawah. Saya depresi Bapak Ibu. Saya kepengen mati. Buat apa ya? Ternyata uang, kekayaan, status tidak membuat saya itu bahagia. Apalagi relasi saya dengan istri dan anak-anak juga tidak bagus. Ya, kita dalam tahap boleh katakan sudah cerai secara emosional. Ya, istri saya punya dunia sendiri, saya juga punya dunia sendiri. Saya sibuk dengan pekerjaan. Wah, di gereja juga saya dihormati sebagai majelis. Luar biasa. Tapi deep down di dalam itu saya merasa hampa sekali. Kosong sekali. Jadi ternyata apa yang saya gambarkan bisa memberikan kebahagiaan kepada saya, ternyata tidak. Disitulah ya, pada saat seperti itulah saya akhirnya konseling. Dan waktu konseling itulah baru saya menyadari bahwa saya salah jurusan katanya. Kamu tuh bukan orang teknik, kamu tuh bukan orang kimia, kamu tuh adalah people oriented. Umur 44 tahun, makanya nanti jam 1 ya saya mau bawakan topik tentang karir itu seperti apa tuh, bagaimana kita menentukan karir itu, ya harus berdasarkan God's calling. Dulu saya enggak, berdasarkan pikiran saya, berdasarkan pandangan masyarakat, berdasarkan ekspektasi dari orang tua saya. Ya, jadi ini yang menjadi sesuatu yang saya sadari. Ya, saya bersyukur sekali lagi bahwa Tuhan izinkan di usia 44 tahun saya keluar dari pekerjaan dan saya sekolah lagi, sekolah Alkitab di Malang. 1 tahun lebih dan lanjutin lagi ke Amerika. Ya, dan saya di dalam keluarga besar itu dianggap begini. Ini orang aneh, ini orang kayaknya gak waras. Ya, laki-laki usia 40 lebih lagi puncak karir. Kok bisa keluar dan sekolah lagi? Sekolah apa? Konseling. Ini sesuatu yang gak masuk akal. Ya, saya dengan istri saya, dengan kedua anak, tapi boleh saya katakan itulah titik balik dalam kehidupan saya. Saya merasakan bahwa inilah panggilan hidup saya. Saya merasa banyak sekali dipulihkan. Saya dipulihkan, istri saya juga dikonseling di sana, dipulihkan, akhirnya relasi kita juga ini. Dan saya merasa disitulah pertama kali saya punya waktu sama anak untuk main sepak bola. Ya, kalau di Indonesia boro-boro, gak pernah ada. Ya pulang paling jahat sebentar ya basa-basi di rumah ya udah seperti itu. Nah inilah sekali lagi ya yang saya ingin rindu sekali bahwa ya bukan berarti saya ngajak Bapak Ibu Saudara semua keluar kerja dan sekolah konseling enggak ya. Tapi perhatikan bahwa apa sebenarnya yang paling penting dalam hidup Anda saat ini. Apa sebenarnya yang Anda cita-citakan, yang Anda impikan, yang Anda pengen raih dari sekarang ini apa sebenarnya. Ya, kalau saya boleh katakan ke firman tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kita coba ya, sedih Mazmur dengan Tuhan selidiki aku ya Allah, dan ujilah aku. Nah inilah yang saya pikir kita semua momen-momen untuk benar-benar kita merefleksi. Kalau secara fisik itu medical check up, ya benar nggak? Nah sekarang kita medical check up secara emosional. Apa yang ada dalam pemikiran saya? Apa yang ada dalam hati saya? Apa yang ada dalam jiwa saya? Apa yang ada dalam pikiran saya saat ini? Ya, nah bicara tentang inner child atau luka emosi di masa lalu, saya mau jelaskan ada 3 jenis luka emosi. Ya, yang saya harapkan Bapak Ibu yang mungkin sebagian tadi masih ragu, apa betul nggak saya punya luka emosi? Betul nggak inner child saya terluka? Ya.
Nah, yang pertama saya katakan bahwa inner child yang pertama itu adalah inner child luka emosi yang disebut dengan negatif. Negatif namanya negatif ya, sesuatu yang tidak baik. Artinya apa? Ya kita tahulah seseorang yang dari kecil tadi dibully, dari kecil tuh dihina, dari kecil tuh dipukulin ya. Jadi itu yang kita alami sebagai satu inner child yang terluka secara negatif. Ya, apalagi di bawah 12 tahun tadi. Kapan di bawah 12 tahun itu? Dari 0 sampai 12? Ternyata enggak. Sejak di dalam kandungan, pada saat Tuhan sudah menciptakan kita di Mazmur 139 ayat 13-14, ya, kita sudah eksis di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap orang yang waktu di dalam kandungannya mau digugurkan, ya, saya percaya, ya, zaman dulu tuh banyak orang tua menggugurkan anak, bukan jahat. Bukan karena mereka tuh kejam, bukan karena mereka tuh sengaja, enggak. Tapi mereka karena keterbatasan ekonomi, atau udah terlalu banyak anaknya ya. Nah, sekarang anaknya cuma 1, 2, 3, do, re, mi. Dulu tuh 10 ke 11-an. Ya, ada 7, 8, saya 7 bersaudara, istri saya juga 9 bersaudara. Ya, jadi seolah-olah tuh masuk akal lah kalau orang tua, aduh udah gak punya anak lagi kan ya. Nah, semua anak yang memang mau digugurkan dan tidak jadi gugur, tidak meninggal, itu pasti akan mengalami luka tertolak. Ya, pasti ya. Takut sekali untuk ditolak. Takut sekali untuk merasa aman, insecure hidupnya. Saya ada saudara ya, keluarga. Ya, kalau misalnya dia bilang enggak, jangan, dia bisa marah sekali. Ya, karena balik lagi, dia anak yang dulu tertolak sejak di dalam kandungan. Sempat satu kali mampir di rumah saya, nginep, pertanyaan pertama adalah, ini rumah tuh pakai alarm gak ya? Aman gak ini di sekitar gini? Padahal saya tinggal di dalam perumahan yang ada satpamnya apanya. Dia sangat insecure terhadap keamanan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kejadian waktu di dalam kandungan loh. Sampai dia umur 40-an pun masih merasa tertolak, itu tuh ada. Ya, takut ditinggalkan. Atau mungkin waktu kecil itu ya, dia tuh dalam keluarga yang sangat sederhana secara finansial. Maka banyak yang dihina, banyak yang ini. Dia merasa minder, merasa nggak layak, merasa nggak berharga, merasa gagal. Ya, apalagi kalau ada orang tua misalkan ngomong gini, kamu tuh ya anak yang paling ya membawa sial dalam keluarga. Ada yang kayak gitu. Ingat gak waktu kamu lahir ya, itu ekonomi keluarga hancur tuh. Papa kamu bangkrut begitu kamu lahir. Kamu tuh bosial. Ya. Ada orang tua yang tanpa sengaja. Tahu gak kamu waktu mau melahirkan kamu itu ya. Mama hampir meninggal loh. Susah sekali waktu ngelahirin kamu. Apa yang terjadi dalam diri anak itu? Saya itu problem maker. Ya, saya itu orang yang bawa masalah. Jadi nanti udah besarnya apapun yang terjadi dalam keluarga. Ini gara-gara aku. Ini kesalahan aku. Ya, ini yang terjadi banyak ya. Merasa tidak berharga, gagal, kemudian juga mungkin sedih, khawatir dan sebagainya. Jadi luka emosi yang negatif itu bisa berupa kata-kata, baik itu guyonan, mungkin kadang orang tua juga, kamu tuh jelek, kamu tuh ceking, kamu tuh krempeng, kamu tuh hitam, kamu tuh apa ya. Mungkin cuman guyonan. Tapi itu nempel dalam diri bahwa I am not worthy. I am not good. Aku ini seperti itu. Itu yang tadi ya. Jadi dari apa yang dikatakan masuk ke dalam pikiran kita, menyerong belief dan kita punya perasaan yang tidak berharga. Jadi ilustrasinya seperti sebuah gelas yang harusnya tuh diisi dengan air bersih. Seorang anak yang tadi yang polos tuh ya dicium, ya dipangku, dipuji. Tapi apa yang dia alami? Sampah masuk ke dalam dirinya. Ya, ada seorang ibu ya, 40 tahunan. Dia cantik sekali. Ya, satu kali ya kami dengan suaminya, saya dengan istri saya. Istri saya bilang gini, Bu, ibu cantik sekali bu. Nah para ibu kalau dibilang gitu senang gak? Senang ya? Ibu ini marah.
Jangan ngomong kayak gitulah. Saya pikir dia, enggak benar ibu cantik loh. Enggak. Dia kayak mulai nadanya marah gitu. Benar-benar dia gak suka. Jangan sebut saya cantik ya. Oh kaget kan. Kenapa bu? Ibu benar. Enggak, saya gak cantik kok. Katanya. Padahal dia cantik. Ya. Dia bilang, yang cantik itu cici saya. Bukan saya. Nah statement begitulah yang akhirnya kita belajar. Akhirnya dia konseling dengan istri saya berapa lama. Dan baru tahu. Bahwa apa yang terjadi waktu dulu dia waktu kecil. Ya. Mamahnya cuma bilang begini, kamu tuh jelek tuh, lihat ke cici kamu tuh cantik tuh. Kamu tuh pakai bajunya gini tuh, lihat cici kamu tuh begitu. Hanya sebatas itu aja, tapi itu terekam dan membuat aku nih gak cantik. Tapi dia akan berusaha menutupi itu ya. Jadi ibu ini kalau kemana-mana gitu ya, dia sangat keluar kota kemana, pasti cari yang pertama tempat apa? Salon. Dia harus tampil ini dulu, baru dia merasa aman. Tapi begitu di dalam hatinya dia butuh pujian. Tapi begitu ada orang memuji dia menjadi marah. Ya menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya nanti di sini ada orang-orang yang dalam tanda petik aneh. Bukan aneh, tapi itu banyak luka. Ya saya dalam konseling, ini suami saya tuh aneh loh. Istri saya tuh aneh loh. Orang tua saya tuh aneh loh, anak saya tuh aneh. Bukan aneh. Artinya apa? Ada luka yang kita gak ngerti. Jadi kita perlu belajar untuk mengerti. Dulu ya, saya paling gak suka dengan orang yang sombong. Ya, sombong, dia pamer atau apa, saya gak suka. Saya benci. Tapi baru saya menyadari ya setelah belajar tentang inner child ini bahwa kenapa orang tuh bisa sombong? Karena kosong. Ya, kalau gak kosong gak akan sombong. Jadi orang sombong sama dengan karena dia kosong. Karena dia untuk menutupi kekosongannya dia harus memperlihatkan sesuatu. Lalu sekarang kalau kita lihat orang sombong bukannya sebel, bukannya marah, tapi aduh kasihan ya. Dia sombong berarti ada sesuatu yang dia tidak miliki, maka dia perlu keluarkan itu. Ya, yang kedua juga hal yang lain ya seringkali luka emosi yang negatif itu bisa juga berupa spiritual, berupa hal-hal rohani. Dan ini terjadi dalam banyak keluarga Kristen. Ya, misalnya dari kecil ya anaknya, kamu nakal ya, nanti Tuhan marah loh sama kamu. Kamu gak ke gereja ya, dosa loh nanti masuk neraka. Kamu gini ya, nanti semua dikaitkannya ke Tuhan. Tujuannya supaya takut akan Tuhan. Dan benar-benar takut akhirnya. Ya. Jadi begitu anak itu remaja, mulai 12 tahun ya, gak mau ke gereja. Gak mau sekolah minggu lagi. Kenapa? Tuhan tuh jahat. Tuhan tuh masa gitu aja marah. Masa gitu aja aku dihukum. Masa gitu aja tuh begini. Betul gak? Jadi sebenarnya anak itu benar takut kepada Tuhannya, takut lari. Jadi lari, bukan takut dalam arti yang positif. Nah ini juga satu luka emosi yang negatif. Ya, inner child yang negatif. Kita sebagai orang Kristen harus benar-benar tuh mendidik anak tuh bukan nakut-nakutin anak pakai nama Tuhan. Ya, harus mengenal konsep Tuhan itu sebagai Tuhan yang memang bukan cuma menghukum, tapi Tuhan yang juga penuh kasih, penuh pengampunan. Harus seimbang. Tapi kalau anak dari kecil terus ya, kayak Tuhan itu kayak polisi, Tuhan itu kayak hakim, kayak jaksa, maka anak tidak akan berkembang secara spiritual. Dan ini bisa ke bawah sampai kita dewasa sekarang. Ya, saya juga ngalamin Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu saya tanya misalnya nih, Bapak Ibu setiap pagi saat teduh enggak? Baca firman enggak? Doa enggak? Ya. Ya, saya anggap iya seperti itu. Setiap hari Anda lakukan itu. Satu kali ya. Karena semalaman Anda itu kecapean, semalaman Anda itu ada kegiatan, benar-benar kecapean. Begitu bangun, ya udah terlambat mau kerja. Lalu Anda gak sempat lagi baca firman, gak sempat doa, wah cepat-cepat beres-beres, langsung pergi kerja naik mobil. Di tengah jalan tiba-tiba ditabrak dari belakang. Apa pikiran pertama yang muncul? Gara-gara aku gak saat teduh kali ya. Gara-gara aku gak saat tiba-tiba ban mobil kempes, tiba-tiba ada problem. Bisa gak mikir seperti itu? Bisa, karena kita punya konsep tentang Tuhan itu tidak benar. Masa gara-gara gak satu Tuhan bikin kita mobilnya kempes? Masa Tuhan hukum kita gara-gara kita gak seperti itu? No.
Ya. Nah ini yang saya bilang efek-efek dari inner child yang tidak kita sadari. Bahwa secara emosi, secara rohani kita punya semua konsep salah semua. Setuju nggak Bapak Ibu ya? Oke. Jadi tadi dikatakan perasaan itu oke, tapi kalau berlebihan, nah ini yang jadi masalah. Yang kedua ya, nah kita seringkali melihat bahwa yang disebut luka itu tuh adalah sesuatu yang kelihatannya negatif. Kayak tadi marah, cemas atau apa. Tapi yang menarik ada satu juga inner child di mana lukanya itu adalah luka yang positif. Nah ini yang seringkali nggak dianggap luka. Ini dianggap sebagai satu kebanggaan. Ya, padahal ini merupakan satu luka. Ya, contohnya apa? Contohnya seorang achiever, seorang perfeksionis, seorang savior. Ini tiga, ini banyak ya sebenarnya ya. Saya ambil contoh, tiga ini aja udah menunjukkan bahwa ini tuh adalah luka. Saya adalah seorang achiever. Ya, Bapak Ibu ya. Saya adalah seorang achiever. Achiever itu apa? Orang yang kayaknya wah pengen berprestasi. Bagus nggak? Bagus. Ya, tapi sesuatu yang bagus keluar dari luka itu akan menjadi satu tragedi. Ya, kenapa saya menjadi seorang achiever? Karena papa saya bilang begini. Tuh lihat anaknya si itu tuh, hebat loh, ya. Tuh lihat si tetangga ini, juara loh. Tuh lihat ini bisa masuk ITB loh. Wah, papa saya orang Chinese Toto yang selalu muji anak orang lain. Apa yang saya rasakan, apa yang saya terima, aku harus buktikan. Aku juga bisa. Aku harus buktikan bahwa bukan hanya anak orang lain yang hebat itu. Aku juga, apalagi waktu itu papa saya bukan Kristen ya. Dan kita pakai, saya sebagai orang Kristen harus tunjukkan kita jadi good example. Saya juara terus dari SD, SMP, SMA. Termasuk juara nyontek. Kenapa? Karena segala cara akan saya halalkan untuk mencapai tujuan saya. Kalau saya nggak juara, saya gagal. Ya, kalau saya nggak juara, saya menjadi orang yang tidak berharga di pandangan orang tua saya. Nah, bertahun-tahun itu terjadi dan saya nggak sadar. Sampai usia 44 tahun itu, waktu saya kuliah konseling itu, ya, mindset saya harus nomor satu. Saya selalu tidak mau kalah sama orang lain. Yang menurut saya ini bukan luka, ini sesuatu hal yang baik. Betul nggak? Ya, tapi apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah saya dengar komentar dari beberapa teman saya yang waktu itu saya kuliah udah umur 44 tahun, ya teman saya cuma umur 20-30 tahun. Dia bilang gini, Pak Iwan, Bapak ini orangnya kok kayaknya gak mau kalah sama orang ya. Kemarin Bapak nilainya 85. Bagus gak nilai 85? Bagus. Tapi begitu saya lihat teman saya 89, wah langsung saya panas. Kenapa kamu bisa 89 ya? Saya gak sadar. Dia ngingetin saya, kenapa Bapak kok nggak rela kalau orang lain itu lebih baik daripada Bapak? Wah, saya harus membuktikan. Di situ saya sadar bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu sesuatu yang sebenarnya baik, tapi itu keluar dari luka. Jadi saya capek hidup saya tuh, harus the best, the best, the best, bukan do the best, ya, tapi be the best. Itu yang jadi trap. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luka yang banyak ya, apalagi kita di Asia. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa sama-sama makan nasi? Kalau dia bisa begini, aku harus juga begini. Nah ini kelihatan sesuatu yang kayaknya tuh baik ya, ambisi. Tapi balik lagi, sesuatu yang keluar dari luka itu tuh over. Saya nggak pernah puas, meskipun saya udah jadi juara satu gitu ya. Ada kepuasan sementara aja pada saat mungkin dikasih piala. Setelah itu ya nothing. Ya, kebahagiaannya hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita. Lubang di dalam setiap orang tuh gak bisa digantikan oleh apapun juga. Orang yang kedua perfeksionis, ya. Perfeksionis itu apa? Orang yang tidak bisa mentolerir kesalahan. Kenapa orang bisa jadi perfeksionis itu? Orang perfeksionis itu orang yang dulu dari kecil itu selalu disalahin. Mah, aku dapat nilai 9. Pengennya dipuji kan? Betul gak? Apa yang dialami? Bodoh kamu tuh 9. Kenapa gak 10? Gak teliti ya kamu tuh gini-gini. Nah, jadi dia punya satu wrong beliefnya apa? Aku harus sempurna. Seperti Bapakku di surga sempurna. Ada begitu. Ya. Kesempurnaan itu menjadi satu wrong belief. Yang bahwa
Aku harus sempurna. Misalnya ya, simpel, banyak orang tua yang kadang-kadang gak sadar. Dia kamu beresin ya, dilap semuanya, barang kamar. Dia udah rapihin semuanya. Dengan bangga dia mau, papi, mami, kamarku sudah rapi. Maminya datang langsung begini. Apa ini debu? Ya, hal yang kecil menjadi sesuatu sorotan. Sehingga anak merasa, I am not good enough. I am not good enough. Dia harus saya buktikan bahwa saya harus sempurna. Ya, nanti kapan istri saya juga sharing. Dia banyak juga hal-hal tentang perfeksionis. Nah, perfeksionis dia akan membuat dia juga membuat saya dan anak-anak tuh harus perfect juga. Ya, tadi Apostle bilang orang yang terluka akan melukai. Itu benar sekali. Alamin, ya. Apa yang menjadi luka saya bukan cuma untuk saya, tapi itu melukai pasangan saya, melukai anak-anak saya. Yang ketiga, Savior, ya. Saya coba bahas 3 aja. Savior itu namanya juga bagus. Savior itu juru selamat. Betul nggak? Orang yang Savior itu kayak gimana? Kalau ada masalah, aku tolong. Ada masalah, aku tolong. Semua orang yang datang sama aku harus tolong. Bagus nggak? Bagus. Tapi balik lagi kata over tadi. Kalau dia mampu mungkin masih oke. Tapi kalau dia banyak melakukan kebaikan, menolong orang, keluar dari lukanya, itu akan over. Saya menemukan seorang ibu yang kena pinjol ratusan juta. Ibu tuh orangnya sederhana. Uangnya dipakai apa Bu untuk apa pinjol uang sekitar 200 juta itu? Ya saya bukan untuk saya. Itu di gereja tuh ya ada satu teman saya tuh mamanya masuk rumah sakit. Pinjam uang ke saya. Saya gak punya uang ya saya pinjam aja. Ini ada siapa pinjam ya. Nah balik lagi kenapa dia seperti itu? Karena dia tanpa sadar dibalik daripada kemurahan hatinya menolong. Ada satu kebutuhan kosong bahwa dia jadi orang penting. Ya, Savior itu masalah lukanya apa? Dia tidak orang yang mungkin dari dulu tuh nggak dianggap apa-apa, nggak direken, ya, atau sama teman-temannya nggak dianggap main, dia ditinggalin sendiri. Jadi I am not good enough, I am not worthy. Jadi begitu dia dewasa di gereja ada, Bu, hanya sama ibu loh saya minta tolong tuh, hanya sama bapak loh Pak, bapak tuh orang satu-satunya yang bisa menolong saya. Udah tuh, langsung luluh. Apapun caranya ada, nanti minggu depan uang itu ada. Itu Savior. Ya, Savior itu hanya satu, Tuhan Yesus. Jangan kita ambil tanggung jawab. Kalau kita bisa menolong itu bagus. Tapi itu di luar dari kemampuan kita, itu di luar daripada kapasitas kita. Kita hanya Tuhan tolong orang ini, aku tidak bisa. Jangan mewakili Tuhan, saya harus lakukan segala hal untuk bisa menolong orang ini. Itu Savior. Ya, jadi seorang achiever, perfeksionis, Savior itu baik dari luar. Semua orang bisa memuji kita. Semua orang bangga dengan kita. Tapi di dalam kita menderita. Capek hidup ini tuh. Terbelenggu, kayaknya gak ada kebebasan. Itu yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Sebagai seorang achiever, ya, sebagai Savior. Itu melelahkan. Harus mikirin semua tuh untuk orang lain. Ya, kadang-kadang diri kita sendiri tidak pernah diperhatikan. Pada firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah inilah jenis inner child yang positif yang seringkali tidak dianggap positif. Ya, harus pakai topeng semuanya tuh, benar nggak? Ini lihat dari gambarnya. Semua tuh harus kelihatan baik. Tidak menjadi diri apa adanya. Tidak bisa cerita tentang kelemahan saya. Tidak bisa cerita tentang kegagalan saya, apapun yang terjadi dengan saya. Semua harus kelihatannya tuh positif. Semua harus kelihatannya tuh rohani. Semuanya harus kelihatannya tuh oke-oke saja. Ini banyak terjadi. Kata-kata how are you? Apa kabar? Luar biasa. Nah, kita kan diajarkan begitu ya. Padahal luar biasa jeleknya. Luar biasa parahnya. Tapi kita akan terbiasa mengatakan bahwa saya harus tampil baik. Nah ini luka ya, balik lagi ya. Jangan dianggap ini sesuatu yang baik. Seorang perfeksionis datang ke saya, Pak, tapi kan bagus perfeksionis itu semua kerjanya jadi luar biasa. Oh iya, saya bilang betul. Kalau saya punya bawahan perfeksionis semua, saya akan happy. Gak usah ngoreksi. Tapi kalau saya punya bos yang perfeksionis, saya menderita. Karena apapun yang saya lakukan pasti gak kepake. Betul gak? Ada aja salahnya. Jadi
Ya, jadi balik lagi kita ngelihat bahwa yang disebut dengan inner child yang terluka tuh nggak semua kelihatan negatif. Sesuatu yang positif, tapi itu membelenggu hidup kita. Kita mengambil alih ya tanggung jawab Tuhan, itu sudah jadi luka. Kata-kata aku harus buktikan, aku harus tidak boleh begini, aku harus begini, harus begini. Itu melelahkan. Yang harus itu adalah harus cinta Tuhan, itu yang boleh. Di luar itu nggak ada. Aku harus nomor satu, bisa dalam seumur hidup kita lakukan itu? Nggak mungkin. Ya, nah dari kecil ya anak-anak kita harus diajarin bahwa tidak ada kata harus lebih bagus dari orang lain itu. Enggak. Kita harus rajin, itu ada dalam kontrol kita. Kita harus sopan, iya. Tapi kita harus menjadi apa, kita harus seperti gimana, itu di luar daripada kontrol kita. Ya, dan yang ketiga, nah ini jadi yang pertama tadi adalah hal inner child yang negatif yang kita bisa mengerti ya. Yang kedua yang positif, kita juga mungkin bisa evaluasi iya. Selama ini harus tunjukin ya bahwa aku ini hebat gitu loh. Satu lagi saya sharingkan ya. Ini ada seseorang bapak usia 60 tahun. Dia di gereja sangat terkenal sekali, kaya raya. Tapi dia sombong sekali, dia selalu pamer. Dia selalu cerita, aduh saya baru beli emas berapa kilo. Saya baru beli ganti mobil gini. Dan setelah dia cerita begitu dia menyesal. Kenapa aku harus sombong ya? Kenapa aku harus pamer? Dia udah doa, udah didoakan, udah gimana, udah bertobat. Balik lagi seperti itu. Ya, balik lagi itu behaviornya. Tapi pada saat konseling ya, saya tanya, apakah Anda waktu kecil itu gimana di keluarga? Dia bilang, wah saya keluarga baik-baik saja. Papa saya meninggal udah waktu saya kecil. Mama saya jualan kue setiap hari. Sangat sayang sama saya. Gak pernah melukai saya. Nah, di mana lukanya? Ya, gak menemukan lukanya. Waktu saya tanya, di sekolah gimana? Apa kamu pernah dibully gak? Gak pernah. Semua teman-teman saya sayang sama saya karena saya pinter. Dia dapat beasiswa gak bayar ya. Dia tolong teman-temannya. Nah baru ya, satu kali akhirnya saya mendengar. Saya tanya gini, oke, kelihatannya semua orang sayang sama kamu ya. Iya, gak ada yang melukai ya? Gak ada. Ada gak satu peristiwa yang sebenarnya itu sangat memalukan sekali buat kamu? Ada katanya. Waktu di SD dia mau retreat keluar kota di sekolah, di gereja atau di sekolah itu. Dan semua orang pergi kecuali dia, satu-satunya gak daftar. Karena apa? Kira-kira gak punya uang. Ya, mamanya hanya jualan kue cukup sehari demi sehari aja. Lalu sobatnya dia, sahabatnya dia nanya, kamu kenapa gak ikut retreat? Semua ikut kecuali kamu. Aku bukan gak mau, aku gak bisa. Kenapa gak bisa? Dia diam, malu. Mama kamu gak punya uang untuk bayar retreat? Hah? Uang segitu gak punya? Itu kata yang sangat menyakitkan. Ya udah. Kamu pokoknya harus ikut retreat ya. Aku bayarin ya. Kamu ikut retreat. Baik atau jahat? Temannya ini baik. Baik dia mau ini. Tapi di dalam pemikirannya ada satu orang bilang bahwa aku sangat malu sekali ditraktir. Ya, aku harus tunjukin kepada semua orang bahwa aku nih mampu. Mama kamu gak punya uang segitu aja? Itu sangat menyakitkan. Satu kata loh itu. Maka sejak itulah dia akan selalu pamer. Bahwa aku punya sesuatu. Ya, kayak itu lukanya dia yang belum dipulihkan. Ya, baru setelah saya kaitkan kepada inner child itu, dia dipulihkan, dia tidak lagi pamer. Dia sudah berdamai dengan si kecilnya dia. Ya. Jadi sekali lagi, ya, itu yang ini. Nah, yang ketiga tadi adalah yang pertama negatif, kedua positif, yang ketiga adalah empty, kosong. Inner child ini gak selalu positif, ternyata ada yang kosong. Kenapa kosong? Karena dari dulu tuh gak ada yang memperhatikan dia. Papa mamanya sibuk, dia di rumah dengan anjing, dengan kucing, dengan ayam. Ya, atau suster mungkin kan. Ya, jadi kosong, gak ada apa-apa. Padahal dia kepengen curhat, pengen ngomong, gak ada siapa-siapa. Nah ini biasanya banyak dalam keluarga yang dimana banyak gitu ya. Istri saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Gak ada orang yang bisa diajak ngobrol. Jadi tidak bisa merasakan emosi, ya, kosong. Takut akan keintiman.
Jadi kalau misalnya bicara tentang relasi yang dekat tuh, aduh too close. Gak nyaman. Ya, dan selalu pasif. Nah ini banyak terjadi. Ya, sebuah yang tangkinya tuh kosong. Maka biasanya orang-orang yang kosong yang dari kecil gak dapat itu, ya, bisa dia menjadi orang yang sangat haus akan kasih sayang. Dengan siapa aja dia mudah jatuh cinta. Ya, karena dia gak kecil. Atau sebaliknya, dia tutup tangkinya. Aku mandiri. Aku bisa tanpa orang lain. Aku gak butuh cinta. Aku gak butuh kasih sayang. Aku bisa semuanya. Nah, ini orang yang juga dalam secara rohani juga gak terlalu butuh Tuhan. Ya, karena kosong tadi. Dan kosong itu dia tutup pintunya rapat-rapat. Tidak mengizinkan siapapun termasuk Tuhan untuk mengisi emosinya. Ini juga parah. Ya, jadi menjadi seorang yang sangat dominan. Bahwa aku harus tunjukin, aku gak butuh siapa-siapa. Ya, aku bisa sendiri, aku mampu, aku apa. Ya, jadi balik lagi ini juga mungkin bisa juga mirip kepada hal yang positif tadi ujungnya. Semua orang hebat ya, dia tuh semua orang segala bisa. Tuhan gak pernah menciptakan kita jadi Superman, Superwoman, enggak. Tuhan menciptakan manusia tuh ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, supaya kelebihan itu kita jadi berkat buat orang lain. Kelemahan itu kita bergantung kepada orang lain dan kepada Tuhan. Ya, jadi 3 jenis ini silakan Anda cek ya. Anda termasuk luka emosi yang mana? Ingat kembali masa-masa lalu. Ya, tujuannya bukan nyalahin orang tua, tidak sekali lagi. Ya, tujuannya adalah Anda bertanggung jawab untuk memulihkan inner child Anda supaya Anda bisa lebih produktif lagi. Ya. Nah, bagaimana kita melihat bahwa respon Allah terhadap inner child ini. Ya, dengan kita tahu bahwa ternyata ya Tuhan ciptakan dengan luar biasa. Anak-anak yang harusnya mendapatkan perhatian kasih sayang. Anak-anak yang luar biasa ternyata ternodai oleh dosa manusia. Ternodai oleh keterbatasan orang tua kita. Ya. Nah, sekarang respon Allah gimana? Ya. Mazmur 34 ayat 18. Dikatakan Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi perintah Tuhan bukan cuma kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tetapi pada saat hati kita tidak baik. Jiwa kita hancur ya. Janji Tuhan dalam Mazmur mengatakan Tuhan itu dekat. Ya, gak jauh. Seringkali orang-orang yang sedang mengalami hal-hal seperti ini jauh dari Tuhan. Tuhan di manakah engkau? Ya padahal Tuhan itu dekat. Ya Yesaya 61 ayat 1 dengan 3 mengatakan ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang remuk hatinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akuin bahwa kita punya banyak luka dalam masa lalu kita. Bukan karena orang tua kita atau siapapun juga. Tapi karena ada satu wrong belief dalam diri kita. Ya. Dan satu good news di sini respon Allah Tuhan dekat. Dan Tuhan mau menyembuhkan kita. Ya, Mazmur 147 ayat 3, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi usia Anda berapapun sekarang, ya, nggak ada yang kata terlambat. Anda berhak untuk memiliki hidup yang merdeka. Anda berhak untuk bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap kita. Amin. Tapi janganlah luka ini membuat kita ini terhambat. Membuat kita ini buta, tidak bisa melihat dan merasakan betapa luar biasa. Kita bisa nyanyi tadi luar biasa, Tuhan itu baik. Ya, tapi Anda rasakan enggak? Anda akui enggak? Apakah itu ada pengaruh enggak dalam kehidupan Anda? Atau sekedar di sini? Ya, nah kalau sekedar di sini berarti ada satu hal yang Anda perlu lakukan, sembuhkan luka emosi ini. Ya. Bagaimana menyembuhkannya? Ya, nah ini pemulihan tentang inner child secara singkat. Memang ini materinya harusnya 1 hari ya, workshop baru Anda bisa satu persatu. Tapi secara umumnya saya katakan di sini bahwa kita punya harapan. Ya, yang pertama adalah 3A saya katakan pemulihannya. Yang pertama adalah aware. Aware ini satu kata kunci. Anda sadar nggak bahwa ada masalah dalam hidup kita? Tanpa awareness, tanpa kesadaran, kita nggak mungkin pulih. Kalau Anda punya penyakit, ya,
Datang sama dokter. Atau dituduhkan, saya nggak punya sakit apa-apa, ngapain saya berobat? Ya, nah sama dengan emosi juga sama. Awareness, sadari bahwa ada emosi-emosi yang timbul yang kayaknya tuh too overreact. Ya, pada saat kapan saya tiba-tiba bisa meledak seperti itu? Pada saat kapan saya untuk hal yang tadi hal sepele, guyonan itu bisa membuat saya marah sekali. Nah ini awareness ini, Anda catat. Ya, misalnya saya takut sekali ketika mendengar suara nada tinggi. Nah itu awareness saya waktu itu. Baru saya tahu bahwa saya ada masalah. Selama saya nggak aware itu, saya nggak ada masalah. Istri saya misalkan, saya merasa terganggu kalau ada orang yang tidak rapih. Misalnya ya, tidak rapi dalam arti sedikit pun misalnya bisa jadi masalah. Itu perfeksionis misalnya. Ada orang yang cemas, saya selalu khawatir kalau anak saya pergi keluar kota dan tidak ngasih kabar. Ya, meskipun anaknya udah gede, udah dewasa, itu ada seperti itu. Jadi sadari dulu, sebelum Anda menyadari emosi Anda tidak akan bisa memahaminya. Baru yang kedua, setelah Anda aware bahwa ada nih emosi-emosi yang kayaknya overreact ini, baru analyze. Iya ya, kenapa aku bisa punya emosi yang kayak gini? Kembali kepada masa lalu, kapan terjadinya ya? Kapan ini terjadi? Aku merasakan perasaan yang sama yang tadi itu, ya. Terus analisa juga, apa sih wrong belief saya di dalam hal ini? Ya, wrong belief atau kebohongan yang ada. Ini saya mau bagikan di dalam Roma 8 ayat 6 ya. Ini dalam bahasa Inggris ya lebih ini ya. Roma 8 ayat yang ke-6. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. Jadi balik lagi ya Bapak Ibu ya. Inner child ini sebenarnya yang kita lihat itu adalah mind kita. Akal budi kita ini udah wrong. Ya, udah istilahnya itu sesat gitu loh ya. Ini yang kita perlu analisa. Bahwa misalkan menangis untuk pria itu adalah lemah. Itu satu kebohongan, satu wrong belief. Ya, bahwa Tuhan ciptakan air mata itu buat pria dan buat wanita sama. Bukan untuk hiasan, tapi untuk mengelola kesedihan kita. Nah ini yang kita perlu menyadari ya. Karena bahasa Indonesia, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bahasa Inggris misalnya lebih kata mind, ya, the mind itu yang ini oleh kedagingan itu adalah sesuatu yang beda. Baru yang ketiga adalah acceptance. Setelah saya menyadari bahwa banyak sekali sumpah, banyak sekali kebohongan, banyak sekali wrong belief, keyakinan palsu dalam diri saya, ya, maka saya perlu mengakuinya. Jangan denial. Enggak, saya enggak kayak gitu. Enggak. Semua manusia juga kan punya masalah. Ya gimana bisa sembuh? Akui. Yes, that's me. Aku sadar, aku tahu itu dulu aku mengalami peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan sekarang aku menerima diriku. Aku menerima inner childku. Itu yang dikatakan dengan berdamai dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri itu apa? Bukan berdamai dengan saya, tapi berdamai dengan si kecil saya. Bahwa si kecil saya itu dari kecil itu adalah menderita. Si kecil saya itu dulu butuh pengakuan, kehausan akan sesuatu, kosong. Maka saya terima itu sebagai satu fakta. Yang ternyata itu ada dalam diri saya saat ini. Ya, baru setelah saya bisa terima, baru saya bisa ganti semua kebohongan, sebuah lies, sebuah sumpah apapun dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan apa? Memperbaharui akal budi kita. Ya, coba kita tolong tampilkan. Roma 12 ayat 2. Ya, ini satu ayat yang saya pikir tentang kebenaran firman Tuhan. Selama Anda tidak bisa, jadi wrong belief tadi itu nggak bisa dihapus ya. Wrong belief ini nggak bisa dihilangkan. Yang bisa hanya digantikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu, your mind. Ya,
Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah inilah proses kesembuhan itu seperti itu. Ya, pertama accept, terima diri Anda memang banyak luka. Bahwa diri Anda banyak problem. Jangan dibantah, jangan ditolak, akuin. Kedua ya Anda sadari bahwa ini memang terjadi karena saya dari kecil mengalami banyak hal seperti itu. Sehingga timbul banyak kebohongan-kebohongan, sumpah-sumpah ya. Bahwa aku harus kaya, aku harus pintar, aku harus nomor 1. Itu sumpah semua. Ya, baru gantikan apa benar Tuhan pengen seperti kita. Ya, baru kita gantikan menerima dan mengampuni. Yohanes 8 ayat 32, the truth will set you free. Hanya kebenaran firman Tuhan yang benar-benar akan bisa menggantikan kebohongan dan perangkap-perangkap yang ada dalam pikiran kita. Sekali lagi, gak bisa dihilangkan ya. Aduh, aku gak boleh pikiran begitu. Aku gak boleh pikiran begitu tuh. Ya gimana, gak bisa. Itu kan terus nempel. Sampai itu digantikan dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu gak akan kelihatan lagi. Jadi jangan coba-coba dihilangkan. Ya, sama kalau Anda takut. Aduh jangan takut, gak boleh takut, gak boleh takut. Tetap takut. Ya, tapi pada saat Anda rasakan Tuhan, aku takut Tuhan. Aku khawatir Tuhan. Please tolong Tuhan. Berikan aku keberanian. Berikan aku satu kuasa. Maka takut itu hilang. Ya, di-replace. Not di-eliminate. Itu kuncinya. Ya, baru menerima dan juga ampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni orang-orang yang tanpa sadar telah membuat aku terluka. Ya, pengampunan itu bukan untuk orang lain. Pengampunan itu untuk diri kita supaya kita bisa move on. Ya, Bapak Ibu, itulah yang saya pikir perlu kita sadari. Dan saya mau simpulkan ya dari apa yang saya bagikan ini dengan kata 5P. Saya senang pakai kata-kata 3A, 5P gitu ya supaya ingat. P yang pertama ya kita perlu melihat bahwa inner child is a part of my life. Inner child suka nggak suka itu bagian dari hidup saya. Ya, P yang pertama adalah part of my life. Nggak bisa dipisahkan. Anda suka, nggak suka, ada dalam diri kita. Semakin Anda nggak suka, semakin kita menolak, ya, kita akan semakin terperangkap di dalam inner child kita yang terluka. Jadi, akui bahwa saya punya inner child yang terluka. Baik itu positif, baik itu negatif, baik itu kosong. Itulah menjadi bagian dalam hidup saya saat ini. Ya, dan Tuhan itu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Yang kedua, ya, yang kedua adalah apa? Inner child itu adalah satu privilege Bapak Ibu. Ya, privilege itu apa? Privilege itu satu hak istimewa. Bahwa di dalam setiap kondisi situasi masa kecil kita yang buruk, yang menyakitkan, yang kosong. Itu adalah hak istimewa untuk kita bisa merasakan penderitaan Kristus. Amin. Bagaimana saya bisa menghargai Yesus Kristus tadi yang sudah berkorban untuk kita, yang menderita untuk kita. Kalau kita sendiri gak pernah menderita. Tapi pada saat kita menderita ya, kita akan semakin memahami, menghargai betapa ini satu privilege buat saya. Saya punya hak istimewa merasakan penderitaan Kristus. Yang mungkin dibandingkan dengan saya itu gak ada apa-apanya. Tapi privilege ini akan membuat kita makin dekat sama Tuhan. Amin. Ya. Masalah-masalah dalam hidup kita ini coba kita refleksikan ya. Kita dekat sama Tuhan tuh pada saat kondisi yang baik atau kondisi yang buruk. Pada saat saya lagi bahagia, pada saat saya menderita. Ya, jadi kalau bicara tentang inner child, sesuatu yang aduh, udah jangan ngomong-ngomong soal masa kecil, itu menyakitkan, itu memalukan. Ya, artinya kita menutupi. Itu sesuatu yang tidak mau kita diskusikan. Tapi kalau saat ini ya, kita merasa itu bagian dari hidup saya. Saya harus berdamai dengan dia. Yang kedua, satu hak istimewa. Untuk saya bisa
merasakan ya penderitaan ini sesuatu yang membuat kita makin dekat sama Tuhan. Penderitaan ini membuat saya makin menghargai akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita. Yang ketiga, ya, melalui inner child ini ya ada satu pemulihan yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita. Bahwa Allah peduli. Allah dekat dengan setiap orang yang patah hati. Allah dekat dengan setiap orang yang remuk jiwanya. Maka apa yang menjadi bagian kita ya dengan inner child ini, bahwa anak kecil dalam diri kita yang dulu tuh tidak punya parents yang baik, tidak punya parents yang mengerti, adalah sekarang harus reparenting. Ya, semua inner child kita tuh harus punya parents yang baru, yang bisa memahami penderitaan si kecil kita itu. Siapa kira-kira yang bisa memahami si kecil kita itu? Yang pasti adalah Tuhan. Selain Tuhan siapa? Adalah diri kita sendiri. We as an adult become parents for our own inner child. Ya, jadi ini yang ketiga ini adalah sesuatu setelah kita melihat ini bagian dalam hidup saya, ini satu hak istimewa, maka saya diberikan satu kesempatan untuk saya bisa jadi orang tua yang baik, yang ngerti buat si kecil kita. Jadi intinya begini ya, pada saat misalnya saya nih, pada saat saya tuh takut, ya sekarang saya udah gak takut, gak terganggu lagi dengan nada tinggi kalau memang bukan marah ya. Tapi bisa aja itu satu kali timbul ada satu gak enak ya. Oh ini gini. Nah kita belajar jadi parents. Kita ngomong pada self-talk. Ikhwan kecil, it's okay. Masa takut ya. Dulu kamu waktu kecil takut dengar papa mama berantem. Nobody cares, you are powerless. Sekarang kamu udah dewasa, it's okay. Tuhan bersama dengan kamu. Nah ini yang disebut dengan parenting. Kita menjadi parents buat diri kita, jangan kita cari siapa gitu ya. Belum ada orang di dunia ini yang akan ngerti tentang di inner child kita kecuali Tuhan dan diri kita sendiri. Amin. Ya, jadi Anda dikasih satu tugas jadi parents buat diri kita sendiri. Terima, rangkul, peluk, cium ya secara imajiner setiap hari. You are so special. Karena Tuhan juga sayang sama inner child kita, masa kita juga gak sayang sama inner child kita ya. Jadi yang ketiga adalah parenting. Yang keempat, ya, dalam parenting ini juga kita punya keterbatasan sebagai manusia. Di sini kita butuh satu kuasa, power of the Holy Spirit in us. Oke? Bahwa Holy Spirit itu ada di dalam diri setiap kita. Sebagai satu pribadi, sebagai satu presence, kehadirat Allah ada di dalam diri kita. Gak mungkin kita bisa menjadi parents yang baik. Gak mungkin kita bisa menjadi memulihkan diri kita tanpa the power of the Holy Spirit, ya, the supernatural power. Orang bisa disakiti, orang bisa menyakiti, itu manusiawi. Tapi bicara pemulihan itu adalah ilahi, bukan bagi manusiawi. Nggak ada orang yang sanggup, nggak ada orang yang bisa selain daripada kuasa Allah tadi, ya, karena hanya Allah yang sanggup untuk bisa memulihkan inner child kita. Dan yang terakhir, ya, melalui inner child ini, ya, pada saat kita diberikan satu hak istimewa untuk mengalami penderitaan, pada saat kita diberikan hak istimewa untuk jadi parents, kita memiliki satu kuasa, ya, Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu satu janji yang kita pegang bahwa dalam kondisi apapun, I have power in me, ya, yang punya kekuasaan yang luar biasa, melebihi penyakit, melebihi wrong belief, semuanya tuh bisa digantikan kebenaran firman. Dan yang terakhir adalah, ya, yang terakhir adalah produktif. Saya percaya melalui inner child ini Tuhan ingin kita dipulihkan untuk apa? Supaya kita lebih produktif hidup kita. Supaya pelayanan kita lebih produktif. Hidup kita lebih jadi berkat buat orang lain dengan tanpa melukai, tanpa benar-benar terganggu. Kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus terbelenggu, terbeban. Tidak ada keharusan tapi kehausan. Ya.
Kalau keharusan itu jadi tanggung jawab, capek. Tapi kalau kehausan itu satu kerinduan. Yang kita akan cari tanpa disuruh, tanpa diminta, kita akan lakukan dengan sukacita. Amin. Nah inilah yang saya pikir kita semua ya bisa mengerti tentang inner child. That God love your inner child. Bahwa bagian dari hidup saya, satu hak istimewa, satu kesempatan untuk kita jadi parents. Dan kita mengandalkan power daripada Tuhan. Ya, supaya hidup kita menjadi hidup yang produktif. Hidup yang penuh dengan buah, penuh dengan sukacita. Ya, tanpa tadi ada satu keharusan. Ya, biarlah kita enjoy our life. Ya, kita menikmati kehidupan kita seturut sejalan dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan itu punya rencana masa depan yang indah. Tapi kenapa kita gak pernah bisa merasakannya? Kita hanya sebatas tahu. Ya, dan biarlah siang hari ini, ya, jangan cuma tahu, tapi rasakan dan nikmati. Taste the goodness of God in our life. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, saya ingin berdoa buat kita semua.